dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya. Jadi monggo. Satu lagi, dan kabarnya dia juga akan dalam waktu dekat akan diumumkan sebagai ketua Dewan Pembina PSI. Kan kita tahu lah, kita dari dulu lah. Waktu mendaftar ke Kemenkumham kan jelas itu. Ya, tema pembinanya apa? Inisialnya apa deh? C. Ya sudah lah, itu drama-drama gitu kan ya. Udah jelas gitu loh. Rakyat ini sudah pandai, sudah cerdas untuk bisa melihat, udah tahu lah drama-drama seperti itu ya. Ya, insya Allah beliau hadir, doakan aja ya. Sudah ada waktu kesempatan untuk hadir. Tapi yang jelas partai itu juga melaksanakan upacara dari Pancasila di sekolah partai tanggal 1 Juni ya. Jadi kita lihat itu ya. Terkait pilkada, pileg, pilpres ke depan gitu, apakah dari PDIP sudah ada arahan, target ataupun obrolan gitu, karena kita tahu RUU Pemilu di DPR juga masih mandek, itu gimana Pak kalau dari PDIP? Sorry. Untuk terkait pilkada, pileg maupun pilpres ke depan, apakah dari PDIP sudah ada arahan, obrolan atau? Ya, di PD Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilu dan persiapan menuju pada pemilu tahun 2029. Tapi yang penting sekarang juga bahwa ya di DPR sedang menjadi pembicaraan soal undang-undang pemilu, karena itu adalah pintu masuk untuk kita berbicara soal persiapan menuju 2029. Dan ya itu di Komisi 2, tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah, jadi inisiatifnya adalah pemerintah. Rekan-rekan pers ya yang telah hadir pada pagi hari ini. Hari ini PD Perjuangan melaksanakan bimbingan teknis untuk anggota DPRD se-Indonesia. Tapi karena PD Perjuangan ini partai yang besar, anggota DPRD-nya itu hampir 4.000, maka untuk supaya efektif kita lakukan dalam 6 region. Ini regionnya pertama, ini dilakukan di Jakarta, yang diikuti oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat, seluruh Kalimantan. Kemudian nanti region yang kedua itu akan dilakukan di Bali, yang akan diikuti oleh Bali, NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY, dan seterusnya. Yang terakhir nanti region 6 akan dilakukan di Jayapura untuk seluruh teman-teman DPRD dan KSB se-Papua. Tadi acara pembukaan itu untuk konsumsi internal, ya, bukan konsumsi eksternal. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi dalam pembukaan adalah untuk konsumsi internal, bukan eksternal. Yang kedua, di dalam pembukaan diperkenalkan satu lagu, yaitu Bung Karno Bapak Marionisme. Jadi di acara protokoler partai itu akan dinyanyikan Bung Karno Bapak Marionisme, karena memang Marionisme itu dikemukakan, digali ya, dari Bung Karno. Marionisme itu berawal dari seorang petani kecil di Bandung Selatan yang namanya Pak Marhen. Karena PD Perjuangan sebagai partai yang memang dibangun berbasis berorientasi kepada rakyat Marhen, rakyat kecil, kaum duafa, kaum tertindas, mereka yang miskin karena dieksploitasi oleh satu sistem sosial dan sistem politik. Jadi kemudian bimbingan teknis ini akan dilakukan mulai hari ini sampai dengan besok. Hari ini diisi oleh
penguatan partai, dan besok akan diisi oleh pembicara dari eksternal, ya, termasuk juga untuk membangun bonding, membangun keterkaitan atau keeratan atau kerjasama yang kuat antara ketua, sekretaris, dan bendahara DPC dan DPD. Oleh sebab itu, untuk teman-teman dewan yang ada di posisi KSP, ketua, sekretaris, bendahara, akan diadakan inbound untuk di kelas khusus untuk membangun bonding. Itu saya pikir. Sekarang ini pada istilahnya Pak Presiden menganggap soal kenaikan dolar ini seperti yang tanda kutip tenang-tenang ada karena takut tadi Presiden bilangnya rakyat desa nggak sedikit kenaikan pajak. Kalau rakyat desa nggak terdampak langsung, ya, karena dia tidak menggunakan dolar, iyalah. Tapi harga-harga lihat ya, ngomong tinggi. Sekarang ini, misalnya contoh ya, ini pengusaha tahu dan tempe itu menjerit karena harga kedelai itu naik, ya. Kalau misalnya terus seperti ini bisa tutup itu. Jadi artinya harga dolar naik itu sangat berpengaruh kepada kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat. Jadi secara tidak langsung rakyat desa pasti terdampak, Anda terdampak, kita semuanya terdampak, itu ya. Jadi ya biar Presiden lah bisa menjelaskan apa maknanya dolar naik, rakyat desa tidak terdampak, ya. Oke, ya. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membedah tuntas sebuah isu politik yang sedang terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Nah teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat, selamat, dan selalu diberikan akal pikiran yang jernih, serta terbuka dalam menyikapi berbagai informasi, peristiwa, dan fakta yang ada di sekitar kita. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton yang isinya sangat dalam, sangat tajam, dan pastinya akan sangat mengguncang perasaan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Ya, dimana di video itu berisi pembahasan mendalam, analisis yang sangat teliti, dan pengungkapan fakta-fakta krusial mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kekuasaan negara kita selama 1 dekade terakhir. Ya teman-teman, pembahasan ini bukan sekedar omongan kosong, bukan sekedar tuduhan tanpa dasar, melainkan didasari oleh data, fakta, peristiwa nyata, dan jejak sejarah yang sudah tercatat jelas. Nah teman-teman, selama 8 menit ke depan, kita akan bedah tuntas semuanya dari awal hingga akhir, supaya kita semua paham betul apa yang terjadi, apa dampaknya, dan apa pesan besar yang tersisa untuk kita semua. Mari kita simak dan bahas bersama-sama dengan saksama. Ya teman-teman, pertama-tama mari kita mulai dari akar permasalahan dari perubahan besar yang terjadi. Dimana di video yang barusan kita tonton ini menjelaskan bahwa ketika Joko Widodo pertama kali memimpin negara ini, ia datang dengan membawa harapan yang sangat besar, membawa janji-janji yang indah, dan membawa citra pemimpin yang sederhana, dekat dengan rakyat, serta anti korupsi. Rakyat pun percaya penuh, memberikan mandat kepercayaan yang luar biasa besar, berharap akan ada perubahan nyata, keadilan, dan kemajuan yang merata. Namun seiring berjalannya waktu, seiring bergulirnya tahun demi tahun kekuasaan, perlahan namun pasti mulai terlihat pergeseran-pergeseran arah kebijakan dan cara memimpin yang ternyata jauh berbeda dari apa yang pernah dijanjikan dan diharapkan. Ya teman-teman, poin utama dan pertama yang dibahas secara mendalam di sini adalah soal pembangunan dinasti politik. Ya, ini menjadi sorotan paling tajam, dijelaskan bahwa seiring menguatnya kekuasaan, pengaruh dan kontrol terhadap lembaga-lembaga negara, perlahan namun pasti JKW mulai menempatkan anak-anak kandungnya, kerabat dekat, serta orang-orang kepercayaan yang sangat dekat ke dalam posisi-posisi strategis dan kekuasaan. Mulai dari masuknya anak-anaknya ke kancah politik nasional secara terstruktur, terencana, dan didukung penuh oleh kekuasaan jabatan, hingga mengatur posisi kerabat di pemerintahan maupun di partai politik. Ya teman-teman, video ini menyoroti bahwa hal ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah rekayasa besar untuk menjaga agar pengaruh dan kekuasaan itu tetap berada di dalam lingkaran keluarga. Seolah-olah negara Indonesia ini dikelola dan diwariskan seperti sebuah perusahaan keluarga, bukan lagi milik seluruh rakyat Indonesia. Ya teman-teman, di sini juga dijelaskan betapa bahayanya hal ini bagi demokrasi kita.
Demokrasi yang kita bangun susah payah, di mana pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan dan kepercayaan rakyat, perlahan berubah menjadi sistem pewarisan kekuasaan berdasarkan keturunan darah. Bahkan untuk memuluskan jalan rencana besar ini disebutkan bahwa terjadi berbagai perubahan aturan, perubahan undang-undang hingga keputusan-keputusan mahkamah yang dinilai banyak ahli hukum sangat kontroversial, dibuat khusus demi meloloskan ambisi politik keluarga tersebut. Hal ini dianggap sebagai dosa terbesar yang merusak sendi-sendi demokrasi dan ketataan negara kita. Selanjutnya kita masuk ke babak yang paling menyakitkan hati dan menjadi luka mendalam bagi keadilan di negara ini, yaitu soal penegakan hukum yang berat sebelah. Ya teman-teman, di video ini membongkar fakta pahit yang sangat nyata bahwa di era pemerintahan Jokowi, hukum tidak lagi berjalan tegak lurus dan sama rata bagi semua warga negara. Hukum diubah fungsinya menjadi alat politik semata. Ada ungkapan yang sangat populer dan terbukti kebenarannya saat itu, hukum tumpul ke atas tapi sangat tajam ke bawah. Mungkin kita bertanya apa maksudnya? Ya teman-teman, diuraikan di sini dengan sangat jelas. Bagi mereka yang masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, bagi mereka yang mendukung kebijakan, bagi orang-orang dekat, kroni dan keluarga, segala kesalahan, segala pelanggaran, dan segala kejahatan seolah-olah bisa dimaafkan, bisa diredam, atau bisa diselesaikan dengan cara-cara di belakang layar. Kasus-kasus besar yang merugikan uang negara triliunan rupiah, yang melibatkan orang-orang kepercayaan, seringkali berjalan lambat, kabur, atau vonisnya sangat ringan dan tidak menyentuh pelaku utamanya. Ya, tapi sebaliknya bagi mereka yang berani mengkritik, yang berbeda pendapat, yang berani menyoroti kesalahan, atau yang dianggap menghalangi jalan kekuasaan, hukum berjalan sangat cepat, sangat keras, dan sangat kejam. Banyak sekali contoh yang disebutkan, aktivis, wartawan, akademisi, mahasiswa, hingga warga biasa yang hanya sekadar menyampaikan pendapat atau mengunggah sesuatu di media sosial, dengan sangat mudah ditangkap, dituntut, dipenjara, atau dibungkam suaranya. Ruang kebebasan berpendapat yang seharusnya dijamin undang-undang, perlahan-lahan disempitkan hingga hampir hilang. Video ini menegaskan bahwa ketidakadilan hukum inilah yang menjadi sumber utama kemarahan rakyat yang sebenarnya. Rakyat tidak marah karena tidak suka pemimpinnya, tapi rakyat marah karena melihat ketidakadilan yang sangat nyata di depan mata mereka. Masih dalam bab hukum, dibahas juga mengenai dugaan korupsi besar-besaran yang menyertai berbagai proyek strategis nasional. Disebutkan bahwa banyak proyek bernilai triliunan rupiah yang pembangunannya terburu-buru, perencanaannya kurang matang, namun anggarannya terus membengkak tak terkendali. Ada indikasi kuat bahwa di dalamnya terjadi permainan pengelembungan dana, bagi-bagi keuntungan kepada pengusaha dekat, dan penyalahgunaan anggaran negara. Uang rakyat yang seharusnya dipakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau membantu rakyat miskin justru habis dipakai untuk proyek-proyek fisik megah yang belum tentu bermanfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas. Berikutnya teman-teman, kita bahas dampak nyata yang sampai hari ini masih kita rasakan di kulit dan tulang kita semua, yaitu kondisi ekonomi, keuangan negara, dan kehidupan sosial. Ya, dimana di video ini menampilkan data dan fakta yang sangat mencengangkan selama masa pemerintahan JKW, utang negara bertambah sangat drastis, jumlahnya ratusan miliar dolar AS, atau ribuan triliun rupiah dalam waktu yang sangat singkat. Di sini dijelaskan dengan tegas, utang sebesar itu bukan dibayar oleh pemimpin yang meminjam, tapi beban berat itu dititipkan kepada kita, kepada anak cucu kita, generasi penerus bangsa ini. Kemudian nilai tukar rupiah terus melemah tajam hingga menyentuh titik terendah dalam sejarah. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, tidak terkendali. Daya beli rakyat anjlok, kemiskinan baru bermunculan, dan banyak pabrik yang gulung tikar, sehingga pengangguran bertambah banyak. Dijelaskan juga mengenai janji-janji besar yang dulu dikumandangkan lantang, akan menurunkan harga, akan menyejahterakan petani, akan membuat Indonesia maju, dan lain sebagainya. Namun faktanya setelah bertahun-tahun berkuasa, hasilnya jauh panggang dari api.
Petani makin susah, nelayan makin tertekan, dan kesejahteraan rakyat umumnya justru menurun. Dampak sosial pun menjadi sangat parah. Dijelaskan bahwa politik identitas dan polarisasi sengaja dibangun dan dipelihara untuk memecah belah persatuan bangsa supaya rakyat sibuk bertengkar satu sama lain. Sementara kekuasaan tetap aman dipegang, rasa curiga, kebencian, dan perpecahan terjadi di mana-mana, yang luka bekasnya sampai sekarang pun belum sembuh sepenuhnya. Ini adalah warisan pahit yang sangat mahal harganya bagi keutuhan bangsa Indonesia. Ya, teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini, dan kita akan lanjutkan di cuplikan-cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.